Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok culun bernama Jaeyoon. Di masa itu dia sedang mengikuti sekolah militer. Hari itu adalah hari terakhirnya untuk bersekolah di sekolah militer. Tentu dia sangat senang karena akhirnya penderitaan yang selama ini dia lalui saat bersekolah itu berakhir juga. Lalu sarsannya pun memberikan ucapan selamat atas kelulusan dari Jaeyoon dan berharap Jaeyoon akan sukses di masa depan. 2026년 6월 18일부로 전역을 명받았습니다. 예! 신고합니다. 충성! Tentu setelahnya dia sangat bersemangat untuk pulang karena ada seorang yang menantinya, yaitu pacarnya, Yongju, seorang wanita yang sudah bersabar menjalani hubungan LDR bertahun-tahun dan tetap menunggu setia sampai Jaeyoon pulang. When you're lost and no one's there, and you wonder who even cares. Don't drift away from me. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah mimpi. Jaeyoon terbangun dari mimpinya dan menyadari kalau sekolah militernya masih lama selesainya dan dia masih harus menjalani penderitaan pelatihan. Lalu dia diminta oleh kopralnya untuk membangunkan teman sekamarnya yaitu Inho. Terlihat kalau Inho sangat susah untuk dibangunkan. Ternyata Inho dan Jaeyoon ini merupakan dua orang terculun di kompinya. Dan tak hanya itu, selain culun, mereka juga merupakan dua orang tertua. 후보부 원형 엔진 오고 있습니다. 조심하십시오. 부딪힙니다. 조심하십시오. 부딪힙니다. 조심하십시오. 부딪힙 상병 라인호 이병 라인호. Setelahnya mereka ditugaskan untuk melakukan penjagaan. Di sela-sela penjagaan, Jaeyoon menyempatkan waktunya untuk diam-diam menelpon pacarnya Yongju. Selain karena kangen, Jaeyoon juga menelpon karena seharian ini Yongju tak bisa dihubungi sama sekali. Malahan ketika malam dia menelpon Yongju, tiba-tiba ada seorang pria yang mengangkatnya. Yongju pun langsung menjelaskan kalau tadi dia mabuk dan yang mengangkat itu adalah teman kantornya yang mengantarkan pulang. Keesokan paginya Jaeyoon terus kepikiran karena dia takut kalau wanita yang dicintainya itu selingkuh dari pria lain karena mungkin tak kuat menjalani hubungan LDR. Sementara itu Yongju sedang berlari pergi ke kantor karena terlambat. Di lift secara tak sengaja dia bertemu dengan atasannya yang mengantarkan dia pulang kemarin yaitu Jinwook. Saat itu tiba-tiba saja Jaeyoon menelpon Yongju. Entah mungkin karena capek atau tak ingin ketahuan kalau dia memiliki pacar di depannya Jinwook. Yongju memutuskan untuk tidak mengangkat teleponnya Jaeyoon ketika itu. Jinwook yang melihat itu dia berpikir kalau mungkin saja Yongju sedang bermasalah dengan pacarnya. Dan mungkin itu kesempatannya karena dia memang sudah ingin mendekati Yongju. Beralih ke Jaeyoon, karena tak diangkat teleponnya dia jadi kepikiran. Padahal saat itu dia harus menjalankan pelatihan operasi darurat militer. Operasinya pun dimulai, komandan-komandan langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Awalnya semuanya berjalan lancar. Sampai gilirannya Jaeyoon dan Inho yang ditugaskan untuk membawa rudal ke meriam. Saat menaiki tangga, Inho tiba-tiba saja terpeleset dan membuat rudal yang mereka bawa itu terjatuh. Inho pun langsung berteriak di sana, "Rudal meledak, kita mati, kita mati." Tentu saja itu membuat mereka harus dihukum satu kompi karena kesalahannya Inho. 유도탄 완전히 꺼냄! Seusai menjalani hukuman, pemimpin peleton langsung memarahi mereka semua, terutama Inho dan Jaeyoon. Inho sudah berumur 30 tahun dan Jaeyoon 26 tahun. Seharusnya mereka yang sudah tua bersikap lebih dewasa. Pemimpin peleton pun akhirnya meminta setelah ini tidak ada yang bermain handphone lagi karena itu menyebabkan tidak fokus. Karena hal itulah dia meminta untuk semua handphone milik anggota peletonnya sekarang disita. Saat Jaeyoon akan memberikan handphonenya, ternyata Yongju baru saja mengirimi pesan menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Tetapi sebelum sempat membacanya, handphone Jaeyoon sudah disita oleh atasannya. 야 이재윤
뭐라고? 이봐 지금 누구 때문에 이러고 있는데 정신 안 차려? 죄송합니다. Lalu Kopral Kwak yang diminta untuk mengambil makanan di restoran bawah meminta Jaehyun untuk menemaninya. Kwak pun bilang, atas kejadian hari ini dia heran pada Jaehyun. Kalau untuk Inho dia paham kenapa Inho botol, bodoh dan tolol. Mungkin karena dia memang sudah tua. Tapi untuk Jaehyun padahal lulusan dari universitas terbaik di Korea. Kenapa dia bisa sebodoh ini? Sesampainya di lantai bawah, dia dimarahi oleh resepsionis hotel bernama Sujong. Hal itu karena mereka berdua seharusnya turun lewat lift khusus. Karena seseorang berbaju militer itu bisa saja membuat pelanggan-pelanggan dari hotel tersebut terganggu. Kwak pun langsung berusaha mengelak dan langsung pergi menuju ke dapur hotel. 여기서 이러시면 VIP 손님분들이 불편해하세요. 아 이런 난 모르셨구나. 저 승강기가 고장 나서요. 저기요! Di dapur hotel, dia bertemu dengan temannya yang merupakan koki di sana dan langsung meminjam handphone untuk menelpon pacarnya. Yongju sedang makan bersama dengan teman-teman kantornya ketika ditelepon oleh Jaehyun. Tapi Jaehyun malah langsung marah-marah di sana meminta penjelasan. Tentu saja itu membuat Yongju semakin sebal kepada Jaehyun. Setelah telepon, teman Yongju yang tahu kalau Yongju berpacaran dengan seorang tentara, mereka pun menyarankan agar Yongju berpikir ulang tentang hubungannya. Karena Yongju tak tahu berapa lama lagi dia harus menunggu sampai pacar tentaranya itu pulang. Dan Yongju juga masih belum mendapat kepastian kapan pacar tentaranya itu akan menikahinya. Apalagi umur Yongju sekarang sudah tua. Tentu saja perkataan itu membuat Yongju kepikiran dan berniat untuk menelpon Jaehyun. Tetapi tentu saja Jaehyun tak bisa mengangkatnya karena teleponnya sedang disita. 저 이재윤 일병하고 통화를 좀 할 수 있을까요? 아이고 어쩌죠? 재윤이 아까 부대 복귀했는데. Malam harinya, Inho tiba-tiba saja berlari ke Jaehyun dan memberikan handphonenya Jaehyun. Tentu saja Jaehyun terkaget bagaimana bisa Inho mendapatkan telepon tersebut. Inho langsung cerita kalau baru saja dia menghubungi komandan bilang anaknya sakit karena hal itulah dia butuh handphone. Alih-alih mengambil handphonenya, dia mengambil handphonenya Jaehyun karena tahu kalau Jaehyun akan membutuhkannya. Mendengar itu, Jaehyun pun terkaget karena meskipun Inho adalah seseorang yang botol, ternyata dia adalah teman yang pengertian. 아, 이 새끼가 걸리면 어떡하려고 이걸. 아이, 기특한 새끼. 고맙다. Sementara itu, Yongju baru saja pulang dari kantor. Hari itu sudah larut malam, tapi Yongju tak langsung istirahat karena dia menunggu telepon dari Jaehyun yang memang selalu bisa ketika tengah malam. Ibu Yongju yang mengetahui itu menasehati kalau Yongju seharusnya tak menikah dengan orang yang egois karena itu akan membuat hidupnya menderita. Lalu Jaehyun pun menelpon Yongju. Awalnya dia meminta maaf karena telah marah-marah sebelumnya. Dia hanya ingin Yongju memahaminya. Semua yang dia lakukan itu karena dia mencintai Yongju. 나 네가 보낸 문자 봤는데 그 신입사원 환영회 옆 동네 사는 대리님 그런 거 다 이해할 수 있어. 안 돼. 조금만 배려해주면 안 될까? Tapi tiba-tiba Yongju bilang kalau dia ingin putus. Tentu Jaehyun bertanya apa alasannya. Yongju menjawab dia tak tahu apakah dia bisa menunggu Jaehyun sampai lulus sekolah militer atau tidak. Dan jika memang dia bisa menunggu Jaehyun sampai lulus, pertanyaannya setelah lulus bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Mendengar itu, Jaehyun tentu saja syok dan dia tak bisa berkata-kata. Lalu saat tugas jaga, Jaehyun cerita ke Inho kalau dia baru saja diputuskan oleh pacarnya karena pacarnya tak kuat menunggu dirinya pulang. Inho bertanya, memangnya ketika sudah selesai tugas, Jaehyun mau menikahi pacarnya? Jaehyun menjawab kalau dia tak yakin pacarnya mau menikahinya karena setelah lulus dari militer, dia belum punya pekerjaan apa-apa. Inho pun cerita pengalamannya. Istrinya bilang, seandainya saja mereka berdua tak punya anak, istri Inho pasti sudah meninggalkan Inho setelah Inho memutuskan untuk masuk sekolah militer. Menunggu memang seberat itu. Cerita itu membuat Jaehyun tersadar kalau memang Yongju berhak bahagia dan pilihan terbaik mungkin mereka harus berpisah. 그럼 여자친구분은 언제까지 기다리기만 해야 되는 겁니까? 1년 반 기다려주는 것도 쉬운 일 아닐 겁니다. 제 와이프가 그랬습니다. 우리 아들내미 하율이 아니었으면 진작에 저 버리고 떠났을 거라고. Keesokan harinya, Yongju membuka video-video kenangan tentang Jaehyun. Dia masih kehilangan sosok Jaehyun, tapi dia sadar kalau dia tetap berada di hubungan itu terus, itu akan membuatnya menderita. Tak lama kemudian, Yongju tiba-tiba ditelepon oleh Jinwook yang bilang kalau kebetulan Jinwook sekarang berada di depan apartemennya Yongju.
Dan Jinwook berniat untuk mengajak Yongju makan malam bersama. Akhirnya setelah itu mereka pun makan bersama. Ketika di restoran, Yongju tiba-tiba saja ditelepon oleh Jaehyun. Yongju pun langsung pergi ke kamar mandi untuk mengangkatnya. Di situ Jaehyun bilang kalau seharian ini dia telah memikirkannya. Dia sadar hubungan mereka berdua sudah tak ada harapan. Umur mereka sekarang sudah 26 tahun. Dan setelah selesai menjalani wajib militer ini, dia masih harus lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Dia tak bisa melihat Yongju harus menderita terus-terusan karena menunggunya. Dulu pikirnya hanya dengan cinta saja cukup, tetapi Jaehyun sadar kalau dia sudah terlalu egois dan ini tak adil bagi Yongju. Karena itulah, pikir Jaehyun, keputusan yang terbaik adalah memang mereka harus putus. 영주야 나야 재윤이. 일단 내가 미안해. 군대도 군대인데 제대하고 그냥 기회 없이 나 기다려달라고 하는 게 말이 안 되는 것 같아. 우리 지금 26이고 나 제대하면 27이고 학교도 마저 졸업해야 되고 취직 준비도 해야 되고 너무 이기적인 것 같아. 영주야 우리 이제 헤어지자. Aku sadar siapa diriku, namun bila ada sedikit ruang hati untuk ku singgahi. 그렇게 별로야? 엄청. Lalu Jaehyun menutup teleponnya. Yongju yang merasa kalau masih ada yang dia sampaikan lagi, tetapi dia tak bisa menghubungi Jaehyun lagi. Akhirnya Yongju memutuskan untuk langsung pergi ke camp pelatihannya Jaehyun. Jinwook pun menawarkan untuk mengantarkan Yongju pergi menemui Jaehyun. Di perjalanan, Jinwook tetap saja mencoba PDKT ke Yongju dengan berkata, apapun yang terjadi kepada Yongju, dia selalu ada di sampingnya. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua menabrak seorang pria yang membuat Yongju langsung berteriak seketika itu juga. Sementara itu di barak, Jaehyun dan Inho ditugaskan untuk mengambil makanan lagi di restoran. Ketika di hotel, lagi-lagi dia dimarahi oleh resepsionis hotelnya. Tapi tiba-tiba saja mereka melihat dari jendela ada pesawat yang akan terjatuh. Pesawat itu pun akhirnya jatuh di tengah kota, membuat semua orang di sana langsung berteriak dan bertanya-tanya kenapa pesawat itu bisa jatuh. Kembali ke Yongju, orang yang mereka tabrak meninggal dunia dan matanya terjatuh di tangannya Yongju. Yongju pun memberikan mata itu kepada Jinwook untuk meminta tolong, tetapi ternyata Jinwook yang berjiwa boti, dia pun teriak ketakutan di sana. Karena Jinwook hanya bisa terpatung di dalam mobil, mau tidak mau Yongju pun harus mengurus pria yang meninggal itu sendirian. Di sana sebenarnya banyak orang, namun entah mengapa orang-orang itu tak ada yang mau menolong Yongju, malah mereka hanya memfotokan saja. Sampai ada seorang pria bernama Alex. Dia merupakan CEO perusahaan yang kaya dan juga terkenal. Awalnya sebenarnya Alex juga hanya memfoto dan mau kabur, tetapi karena ketahuan orang-orang di sana dan dia juga dikenali, akhirnya mau tidak mau dia harus menolong Yongju karena dia juga takut diviralkan. Alex dan Yongju akhirnya berhasil menarik pria itu dari atas mobil, tetapi orang-orang pun langsung mendekat dan berkomentar seenaknya. Malah orang-orang berpikir kalau Alex mungkin saja yang membunuh pria tersebut. Tentu saja Alex yang tak ingin diviralkan atas berita buruk, dia pun menjelaskan kepada orang-orang itu kalau dia bukan pelakunya. 아이고 씨발 멍청한 새끼. 소대직이 사람을 죽였다. 아 근데 뭔가 오해가 있으신 것 같은데요. 제가 그런 게 아니라. Kembali ke hotel, Inho dan Jaehyun di lift bertemu dengan manajer hotel yaitu Pak Park. Pak Park sendiri dijuluki oleh para militer-militer di sana sebagai sang legenda karena sebagai seorang petugas hotel kemampuan bela dirinya sangatlah hebat. Di situ Pak Park memarahi Jaehyun karena lagi-lagi menggunakan lift hotel. Hal itu karena ternyata markas militer tempat Jaehyun ditempatkan itu letaknya satu gedung sama hotel tempat Pak Park bekerja. Tiba-tiba liftnya rusak, itu membuat Jaehyun dan Inho langsung panik seketika itu juga. Tapi untungnya beberapa saat kemudian liftnya berhasil berjalan lagi.
Saat pintu lift terbuka, tiba-tiba ada seorang pria yang penuh luka. Tentu itu mengagetkan mereka semua. Namun belum sempat untuk ditolong, pria itu sudah meninggal duluan. Ketika keluar lift, betapa terkagetnya mereka melihat sudah banyak darah dan mayat di situ. Semua orang berlari berteriak ketakutan. Bahkan ada mayat setengah badan yang masih mencoba untuk merangkak. 저도 믿기지 않아서 볼을 꼬집어봤는데 아픕니다. Lalu tiba-tiba Pak Park diterkam oleh seorang wanita yang mencoba menggigitnya. Inho langsung menolong Pak Park dengan memukul kepala wanita itu, tetapi wanita itu tak mati juga, membuat Inho berpikir untuk menggunakan elemen api. Dia menyalakan api dan menyuruh Jaehyun untuk mengambil alkohol di depannya. Kemudian wanita itu diberikan semua alkohol dan di situ Inho langsung membakar wanita itu. Kembali ke Yongju, dia yang sudah muak melihat Jinwook hanya berdiam diri saja ke mobil, akhirnya mendatanginya dan memarahinya. Kenapa kau diam saja dalam mobil? Apakah kau boti? Namun Jinwook tidak memperdulikannya sama sekali dan malah mengunci diri dalam mobil. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah truk yang menggila menabrak semua mobil di jalanan. Alex pun langsung meminta Jinwook untuk segera keluar dari mobil karena jika tidak dia bisa meninggal ditabrak truk. Untungnya semuanya tepat waktu. Sebelum Jinwook ditabrak oleh truk, dia sudah keluar duluan. Lalu berita-berita bermunculan telah terjadi kekacauan di seluruh Korea. Karena hal itulah darurat militer diberlakukan di Korea sekarang. Di hotel, Pak Park diberitahu oleh anggotanya kalau semua tim keamanan telah meninggal dunia. Hal itu membuat Jaehyun dan Inho ketakutan. Mereka sadar pilihan yang terbaik adalah kembali ke markas militer. Mereka pun mengajak Pak Park. Tapi Pak Park bilang dia tak bisa ikut Jaehyun karena dia harus menjaga hotel ini. Akhirnya mereka pun berpisah. Di perjalanan, Jaehyun dan Inho tiba-tiba bertemu dengan banyak zombie yang langsung mengejar mereka. Di kota, zombie sudah mulai berdatangan mengejar semua manusia yang ada. Hal itu membuat Yongju, Alex, dan Jinwook yang mencoba menyelamatkan dirinya akhirnya terpisah satu sama lain. Untungnya Yongju bertemu dengan ibu penjaga salon yang baik, menyuruh Yongju untuk berlindung bersamanya saja di dalam rukonya. Lalu Yongju pun berusaha mengirimi pesan menghubungi Jaehyun untuk mengabarkan kalau dia baik-baik saja. Sementara itu Jinwook lari sendirian tunggang-langgang tanpa memedulikan Yongju. Tak terasa saking ketakutannya keringat keluar dari alat kelaminnya. Menyadari banyaknya keringat yang keluar dari sana membuat Jinwook langsung menjarah toko baju untuk berganti pakaian. Jinwook pun terus berlari sampai malam hari. Dia mencari Yongju tapi tak ketemu juga. Sampai tiba-tiba Jinwook dipukul oleh seorang pria dari belakang. Hal itu karena ternyata Jinwook menggunakan jam Rolex kemana-mana. Dan akhirnya jam yang digunakan oleh Jinwook itu pun dicopet. Untungnya Jinwook langsung ditemukan oleh Yongju dan ibu salon di sana yang langsung menolongnya. Yongju pun bilang kalau di situ dia masih berniat untuk tetap pergi ke tempat di mana Jaehyun berada. Meskipun awalnya menyarankan untuk tak ke sana, Jinwook akhirnya mau tidak mau harus menemani Yongju pergi ke sana. Tetapi sebelum itu mereka sepakat untuk pergi ke kantor polisi terdekat dulu. Di markas militer, Komandan Kim sudah menyuruh semua anak buahnya untuk bersiap dalam keadaan darurat perang. Tetapi karena mereka belum tahu apa yang mereka akan hadapi, untuk meminimalisir korban, mereka pun diberi peluru lunak terlebih dahulu. Sementara itu di hotel, Jaehyun dan Inho yang berlari tak sengaja bertemu dengan pelayan hotel di ruangan yaitu Sujong. Awalnya Sujong yang ketakutan berniat untuk membunuh mereka berdua karena mereka berdua dikira sebagai zombie. 진짜 좀비 아니지? 말해봐. 뭐든 말해보라고 내가 믿을 수 있게. Seusai Sujong tenang, Jaehyun pun mencari telepon untuk berusaha menghubungi Yongju, tetapi telepon di sana rusak semua.
Setelahnya mereka keluar bersama-sama untuk menuju ke markas militer. Tapi sebelum itu, Inho punya cara bagaimana caranya untuk mempersenjatai diri demi membasmi para zombie. Di perjalanan benar saja mereka bertemu dengan zombie. Sesuai ide dari Inho, awalnya mereka membakar zombie tersebut, tetapi itu tak berhasil juga. Akhirnya Inho menusuk kepala dari zombie itu menyebabkan otaknya terbelah, dan itulah cara menghentikan zombie. 잠깐만, 저 사람. Lalu mereka bertemu dengan Ko Ki-jung, temannya Jaeyoon yang sedang menahan pintu agar zombie yang sangat banyak tidak masuk ke ruangan itu. Sujong dan Inho pun langsung membantu Ko Ki-jung menahan pintunya dan berteriak, "Solid! Solid! Namun pintu kaca tersebut sudah tidak kuat lagi menahan banyaknya zombie yang berusaha untuk mendobrak. Jaeyoon pun menjadi sangat panik karena harapan satu-satunya untuk membasmi semua zombie itu hanya ada di dia. Akhirnya dia pun kepikiran untuk membakar semua gas yang dia bawa, dan benar saja dia berhasil menyelamatkan semuanya. Zombie-zombie itu pun terbakar. Mereka akhirnya bisa berlari untuk keluar gedung. Di luar gedung mereka pun bertemu dengan teman-teman mereka yang kebetulan berpatroli di sana. Sementara itu Yongju dan Jinwook akhirnya sudah sampai di kantor polisi. Suasananya sangat banyak orang di sana dan secara tak sengaja mereka bertemu dengan Alex lagi. Tapi ternyata sama sekali tak ada polisi yang bertugas di sana, membuat masyarakat di sana masih panik. Kembali ke Jaeyoon, dia dan Inho berusaha mati-matian menjelaskan kepada Komandan Kim dan juga teman-temannya kalau mereka sedang dikejar-kejar oleh zombie. Tetapi tak ada yang mempercayai mereka berdua karena mereka berdua hanyalah dianggap seorang pria botol dan mungkin halu mengatakan dikejar zombie. 좀비입니다. 새끼가 지금 나랑 장난해? 윤 아저씨, 지금 우리가 장난하는 걸로 보여요? Sampai tiba-tiba ada yang aneh kepada Ko Ki-jung. Mulutnya mulai keluar darah dan dia mulai tak sadarkan diri. Lalu Ko Ki-jung pun mulai menyerang Sujong. Tanpa pikir panjang, Sujong langsung menusuk lehernya Ko Ki-jung. Para tentara di sana ragu untuk menyerang Ko Ki-jung karena mereka pikir Ko Ki-jung masih hidup. Akhirnya Chulwoo, pasukan yang paling berotot di situ, langsung berusaha menahan Ko Ki-jung. Yungbe yang tahu kalau Chulwoo adalah king, dia sangat kuat, akhirnya menyarankan Chulwoo untuk langsung menyemackdown Ko Ki-jung saja. Namun saat akan melakukan itu, Chulwoo malah digigit oleh Ko Ki-jung. Akhirnya Inho yang tak bisa berharap kepada teman-temannya lagi memutuskan untuk bergerak sendiri. Dia langsung menghajar Ko Ki-jung dan menusuk otaknya. Seketika itu juga Ko Ki-jung langsung berhenti. Tapi karena masih belum ada yang percaya pada Inho kalau yang dia bunuh adalah seorang zombie, membuat Komandan Kim memarahi Inho dan memberikan hukuman kepada Inho karena telah membunuh seseorang tidak bersalah. Setelahnya mereka semua langsung mencoba untuk merawat Chulwoo, tetapi nyawanya sayangnya tidak terselamatkan. Mendengar kabar tersebut, orang yang paling sedih adalah Yungbe karena dia tadi yang menyarankan Chulwoo. Apalagi Yungbe belum memberikan King Chulwoo mahkotanya karena masih berada di desa Cakung. 제가 괜히 길로 뒤척거를 시켜서 전부 제 잘못입니다. 잘못했습니다. Lalu Inho dan Jaeyoon diminta untuk menghadap Pak Kim dan juga Ser Sanjung. Mereka dihukum di sana karena telah membuat nyawa seseorang menghilang. Lalu Komandan Kim menyuruh semua anak buahnya untuk mengambil handphone mereka dan menghubungi keluarga mereka masing-masing. Ketika melihat HP-nya, Jaeyoon benar-benar terkaget karena ternyata Yongju telah mengirimi banyak SMS, bahkan menghubunginya berulang kali. Kembali ke Yongju, di kantor polisi orang-orang sudah mulai menggila, apalagi ketika ada sekelompok berandal yang memutuskan untuk mengambil senjata dan menembaki semua orang di sana. 우리 같은 사람들이 있으니 망정이지. Yongju, Alex, dan Jungwook akhirnya memutuskan untuk lari bersama. Sampai keadaannya sudah tenang, mereka memilih untuk mengungsi di dalam toko.
Tiba-tiba perut Yongju berbunyi. Alex inisiatif untuk mencarikan makan untuk mereka. Yongju bilang, tanpa Alex mungkin mereka akan kesulitan. Perkataan itu membuat jiwa Boti Jinwook meronta-ronta karena merasa tersaingi. Di sana dia bilang kalau Alex itu bukan siapa-siapa dan permasalahan ini semuanya hanya karena Yongju. Lalu Yongju melihat kaset di mana penyanyinya adalah favoritnya Jaehyun, membuatnya teringat akan kenangan bersama dengan Jaehyun. Di masa itu mereka berdua masih berkuliah dan bekerja part-time di tempat yang sama, yaitu toko kue. Terlihat kalau semua playlist Spotify-nya Jaehyun itu penyanyi yang sama, yaitu Jongshin. Mereka berdua pun langsung menyanyi bersama di situ. Kembali ke barak, Jaehyun terlihat menangis setelah membaca pesan-pesan dari Yongju. Tapi karena tak bisa menghubunginya, akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari Inho saja. Tak diduga ketika dia mendengar Inho berbicara dengan istrinya, tindakannya 180 derajat berbeda. Dia bukan seperti pria botol biasanya, melainkan dia berbicara seperti layaknya seorang suami yang bertanggung jawab. Suaranya tegas, solusinya jelas dan sangat bijaksana. Tapi saat Inho tahu kalau Jaehyun mendengarkannya dari belakang, tiba-tiba sikapnya berubah lagi menjadi pria botol pura-pura bodoh. 이병, 인호, 통화 중이었습니다. 죄송하지만 이재일님의 자리 좀 비켜주시겠습니까? Melihat itu tentu saja Jaehyun terheran-heran, tetapi dia mungkin berpikir kalau memang Inho adalah seseorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan hebat. Kembali ke Yongju, Alex berhasil mendapatkan makanan dan mereka pun makan bersama. Di situ mereka pun mulai bercerita satu sama lain. Ternyata Alex adalah pemilik Hotel Eden, tempat di mana Jaehyun markasnya berada. Mendengar kalau Yongju mencari pacarnya seorang tentara membuat Alex teringat kalau sebelumnya ada anak buahnya yang mengirimi foto seorang tentara juga. Alex pun menunjukkan fotonya kepada Yongju dan ternyata foto tentara itu benar, dia adalah Jaehyun. Lalu Yongju menghidupkan HP-nya dan ternyata Jaehyun berusaha menghubunginya. Itu membuat Yongju semakin ingin untuk pergi ke tempat di mana Jaehyun berada. Tetapi Jinwook di sana yang ketakutan malah memarahi Yongju dan bilang kalau mereka seharusnya tetap berada di toko itu saja karena di luar banyak zombie yang berkeliaran. 야, 너 미쳤어? 지금 같은 상황에 뭐 가긴 어딜 갔나? 야, 영주 씨. Namun Alex tiba-tiba berdiri dan bilang kalau dia akan menemani Yongju pergi ke hotel itu. Tentu saja Jinwook si pecundang menelan ludahnya sendiri karena terlalu ketakutan dan memilih untuk memutuskan ikut Yongju dan Alex saja. Mereka pun berlari keluar. Di markas militer, Komandan Kim telah menyuruh semua anak buahnya untuk makan bersama. Tetapi karena keterbatasan pasok, hari itu mereka makan ransum yang sangat tidak enak. Tapi di situ Sersan Jung yang memang orangnya sangat manja, tetapi pangkatnya sangat tinggi di usia muda karena mungkin dia lulusan Akmil, meminta mie gelas. Komandan Kim yang tak berani menolaknya akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membuatkan Sersan Jung mie gelas. Setelah itu tiba-tiba saja Chulwoo bangkit menjadi zombie, membuat semua orang di sana panik. Namun Jungbae yang berpikir kalau Chulwoo masih hidup, dia malah mendekati Chulwoo dan akhirnya digigit. Di situ Komandan Kim yang mulai percaya kalau itu adalah zombie akhirnya memutuskan untuk menembak Chulwoo sendiri. Jungbae pun langsung dirawat, tetapi lagi-lagi menjelaskan. Lalu cerita kembali ke masa lalu saat Jaehyun dan Yongju masih berkuliah dan mereka belum berpacaran. Hari itu saat sedang di kelas, Yongju tiba-tiba ditembak oleh seorang cowok. Terlihat di kelasnya kalau Yongju adalah satu-satunya wanita di sana. Semua teman-temannya adalah laki-laki, bukan tanpa alasan karena memang dia berkuliah di jurusan teknik mesin. Bukan sekedar hanya cewek sendiri di angkatannya, tapi Yongju juga sangatlah cantik, membuat teman-teman seangkatnya di situ melihat kalau Yongju ditembak oleh seorang cowok, berharap Yongju akan menolak pria tersebut. 영주야, 나 너한테 할 말이 있어. 오랫동안 널 지켜봤고 오랜 시간 고민한 거야. 나랑 사귀어줄 수 있겠니? 가영주! Jaehyun baru masuk ke kelasnya bersama dengan sahabatnya Hyung. Melihat kalau suasana kelas sangat mencekam, dia bertanya-tanya kenapa. Dia baru tahu ternyata Yongju ditembak hari itu. Anehnya, berbeda dengan teman-teman seangkatannya, Jaehyun tak menganggap Yongju spesial sama sekali. Dia tak peduli Yongju mau menerima atau tidak cowok tersebut dan akhirnya cowok itu ditolak. Tapi sikap berbeda Jaehyun itulah yang membuat Yongju menjadi penasaran kepada Jaehyun. Selesai kelas, dosen memberikan tugas membuat kelompok 1 kelompok 2 orang.
Tentu Jaehyun sudah meminta Young untuk satu kelompok dengannya sampai tiba-tiba Yongju mendatangi Jaehyun dan mengajaknya untuk berkelompok dengannya. Jaehyun yang pria botol dan culun malah menolak Yongju karena pikirnya cewek itu tidak lebih berarti daripada sahabat. Mengejutkannya, Young malah menawarkan diri untuk satu kelompok dengan Yongju yang membuat Jaehyun terheran-heran karena bagaimana bisa malah dia yang dihianati oleh sahabatnya sendiri. 그럼 영주야 나랑 같이 하자. 내가 재윤이 버릴게. 미친놈아 뒤질래 너 진짜. Di aula kampus, Young yang masih terheran-heran karena bagaimana bisa Yongju mengajak Jaehyun untuk satu kelompok dengannya, tetapi malah Jaehyun menolaknya. Di situ dia pun mulai berkesimpulan kalau mungkin saja Jaehyun ini takut dengan seorang wanita atau bahkan Jaehyun seumur hidupnya tak pernah berpacaran. Jaehyun pun menjawab kalau dia pernah berpacaran, tapi saat masih SD. Dan alasan dia menolak Yongju karena pikirnya Yongju tak terlalu menarik. Tak diduga selama pembicaraan mereka, Yongju ada di belakang mendengarkan semua itu. Tentu hal itu membuat Jaehyun menyesal menjelek-jelekkan Yongju tadi karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Young itu benar. Jaehyun mengakui kalau Yongju memanglah sangat cantik, tetapi dia sadar dia terlalu jelek, culun dan tidak berguna. Bagaimana bisa dia bersama dengan Yongju? 깜짝이야. 야 이재현 이번에 네가 심했어 임마. 내가? 그래. 내가 뭐? Sore harinya dia melamar kerja part-time di toko kue dan dia pun diterima. Tak diduga Yongju ternyata juga kerja part-time di sana. Manajernya pun menyuruh Yongju untuk mengajari karyawan baru yaitu Jaehyun. Saat pulang, Yongju menelpon temannya untuk curhat tentang Jaehyun. Seumur hidupnya, Yongju merasa tak ada satupun cowok yang menganggapnya tak menarik. Tapi bagaimana bisa seorang cowok seperti Jaehyun yang memiliki wajah layaknya perpaduan antara ikan dan kodok itu menganggap Yongju tidak menarik. Saat menoleh ke belakang, betapa terkagetnya Yongju karena ternyata Jaehyun mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Yongju tadi. 진짜 어이없지. 진짜 뭐 잘생겼는 줄 아나 광호 도다리같이 생긴 게. 내가 진짜 이제 살다 별 얘기를 다 들어본다. 놀래라 씨. Keesokan harinya saat kerja, Yongju tiba-tiba dimarahi oleh pelanggan karena uangnya ingin dikembalikan. Tapi di situ Jaehyun langsung datang sebagai pahlawan melindungi Yongju dengan cara merekam pelanggan tersebut dan mengancam kalau dia terus marah-marah di sini maka dia akan memviralkan pelanggan tersebut. Karena perbuatan itu, Yongju yang awalnya hanya penasaran kepada Jaehyun, perasaannya mulai tumbuh sekarang. Bahkan saat melihat Jaehyun, hatinya mulai berdebar-debar. Semenjak hari itu, Yongju melihat Jaehyun dengan perasaan yang berbeda. Dia juga bingung akan perasaannya sendiri. Dia terus bertanya-tanya karena pikirnya dia tak mungkin bisa jatuh cinta dengan cowok culun seperti Jaehyun. Dia terus mencoba untuk menolak perasaan itu, tapi perasaan itu tak bisa hilang juga. Sampai ketika dia akan tidur, dia berusaha stalking Instagramnya Jaehyun. Di momen itu, Yongju pun tersadar kalau dia memang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Jaehyun. Beberapa hari selanjutnya adalah hari Thanksgiving. Di hari itu, Yongju telah mempersiapkan hadiah khusus untuk Jaehyun, sweater yang dia rajut sendiri. Tapi saat memberikannya kepada Jaehyun, di situ Jaehyun malah menolak dengan bilang kalau dia kepanasan memakai sweater rajut seperti itu. Sebenarnya pemberian sweater yang dirajut sendiri oleh seorang wanita itu adalah kode kalau wanita tersebut ingin mengajak Jaehyun berpacaran. Yongju yang berpikir kalau Jaehyun orangnya mungkin terlalu polos dan dia tak tahu arti kode-kodean, akhirnya memutuskan untuk langsung mendatangi Jaehyun dan mengungkapkan perasaannya mengajak Jaehyun berpacaran. Tetapi sungguh tolol Jaehyun ini, di situ dia malah menolak Yongju untuk menjadi pacarnya. 재윤, 너 왜 이렇게 눈치가 없냐? 근데 영주야 나 내가 너랑 뭘 이렇게 할 마음이 없어. 어? 야. Setelahnya teman Jaehyun pun bertanya, bisa-bisanya Jaehyun memilih untuk menolak wanita secantik Yongju. Padahal seharusnya cowok sejelek Jaehyun itu tak berhak untuk bersama dengan Yongju. Jaehyun menjawab kalau apa yang dikatakan oleh temannya itu benar. Yongju terlalu cantik dan baik untuk Jaehyun. Dia sadar diri, dia hanyalah cowok botol, culun dan tidak berguna. Dia tak pantas untuk bersama dengan Yongju. Pilihan yang terbaik adalah mereka tak bersama. Lalu karena pertama kalinya ditolak cowok, Yongju terus-terusan menangis. Akhirnya dia izin pulang. 점장님 저 몸이 좀 안 좋아서 조퇴 좀 할게요. 그래 퇴근해.
Karena merasa bersalah, Jaehyun pun mengikuti Yongju berusaha untuk menjelaskan semuanya. Tetapi Yongju malah lari dan terjatuh. Jaehyun pun langsung mendekat, membantu menalikan sepatunya, dan di situ Jaehyun menjelaskan semuanya. Kalau dia tak pernah menganggap Yongju tak menari, bahkan dia menganggap Yongju adalah seorang wanita yang sangat cantik. 괜찮아? 신발끈 절대 안 풀리는 법 아는데. 아 그럼 얘기를 하지. 내가 가르쳐 줄 텐데. 내가 그렇게 별로야? 예뻐 엄청. Kembali ke masa kini, Yongbe yang tadi meninggal dunia sekarang sudah menjadi zombie dan langsung menyerang teman-temannya. Di situ semua prajurit ragu untuk menembak Yongbe karena mereka tak tega menembak mantan temannya sendiri. Sampai akhirnya karena terlalu lama, Sujong inisiatif mengambil senjata dan langsung menembak kepalanya Yongbe. Akhirnya Yongbe pun benar-benar meninggal. Di situ Komandan Kim lagi-lagi memarahi Sujong karena warga sipil tak boleh memegang senjata. Sementara itu di jalan, Yongju dan kawan-kawan bertemu dengan seorang anak muda bernama Jo. Tapi karena keadaan Jo yang sudah mabuk karena terlalu banyak minum alkohol dan juga kakinya baru saja digigit oleh zombie, membuat Yongju dan kawan-kawan berpikir kalau Jo mungkin saja sudah terinfeksi. Mereka pun langsung mengikat Jo, tapi tiba-tiba saja handphonenya Jo bergetar membuat semua zombie langsung datang ke sana mengejar mereka semua. Mereka pun berlari dan akhirnya memutuskan untuk sembunyi di toko. Di dalam toko mereka bingung harus mengapakan Jo, karena kalau membunuhnya mereka tidak tega, tetapi kalau dibiarkan mereka bisa saja menjadi zombie. Jo pun di situ berusaha terus menjelaskan meskipun dia sudah digigit, tetapi dia tak berubah menjadi zombie. Sampai ketika mereka berdebat terus, tiba-tiba ada zombie yang menyerang di sana. Untung saja mereka semua berhasil menghindar dan zombie itu tertimpa barang-barang membuatnya langsung mati. Alex yang melihat kalau Jo tidak berubah menjadi zombie setelah terinfeksi dan juga zombie tidak mengejar Jo yang sedang mabuk, dia pun mendapat dua kesimpulan. Yang pertama, mungkin saja seseorang yang sedang mabuk itu tak bisa terinfeksi. Dan kesimpulan yang kedua, mungkin saja jika orang sedang mabuk, maka zombie tidak mengejarnya. Karena itulah Alex menyarankan agar mereka semua mabuk supaya mereka tidak dikejar zombie lagi. Meskipun ide Alex itu sangatlah aneh, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Karena hal itulah mereka pun langsung mencari alkohol berusaha untuk memabukkan diri mereka. Saat minum alkohol, Yongju teringat akan kenangannya dulu bersama dengan Jaehyun saat ayah Yongju meninggal dunia. Di momen tersebut, Jaehyun berusaha untuk menghibur Yongju dan membuatnya ketawa. Di momen itu jugalah Yongju memberikan barang yang selalu dibawa kemana-mana oleh Jaehyun sekarang, yaitu korek api milik ayahnya Yongju dulu. 뭐냐? 깜짝이야. 야, 나 아버지 이거 들고 다니시는 것만 봤지 담배 태우시는 걸 못 봤다 진짜로. 아빠가 너 주라고 해서. 맛있어. Kembali ke masa kini, Jaehyun memandangi korek pemberian Yongju itu. Dia pun mulai kepikiran untuk meninggalkan pos penjagaan ini saja karena dia terlalu khawatir kalau Yongju kenapa-napa di perjalanan untuk menemui dirinya. Di tempat lain, Sersan Jung, si anak manja yang sudah tidak kuat lagi menghadapi semua ini, dia terlalu ketakutan, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri dengan menembak dirinya sendiri. Mendengar ada tembakan pistol, semua prajurit langsung menuju ke ruangan itu dan betapa syoknya mereka ketika mereka tahu kalau ternyata Sersan Jung telah bunuh diri. Setelah itu Jaehyun pun berjaga dengan In-ho. Di situ Jaehyun cerita kalau dia mulai berpikir untuk meninggal pos penjagaan ini karena dia harus mencari pacarnya. Mendengar itu, In-ho sebagai sahabat yang setia, dia langsung bilang kalau Jaehyun memang memutuskan untuk pergi, maka dia akan menemani Jaehyun untuk pergi juga karena In-ho juga ingin untuk mencari anak dan istrinya. Tetapi karena mereka berdua adalah seorang pria botol yang tidak berani memberontak, mereka malah bilang kalau mereka sebelum pergi harus izin dulu kepada Komandan Kim. 그래. 이게 각자 자기 소중한 사람들 지키는 게 맞아. 가자. 행복한 형한테 말씀드리자. 타령을 말입니까?
Sementara itu, Yongju dan kawan-kawan sudah minum banyak sekali alkohol. Yongju pun sudah mabuk, tetapi Alex dan Jinwook masih belum mabuk juga. Yongju pun terheran-heran, padahal Jinwook adalah seseorang boti, kenapa dia sangat kuat minum. Karena sudah mabuk, tak bisa berpikir rasional, Yongju langsung berlari keluar. Jo dan Jinwook pun berusaha mengejarnya, tetapi di tengah jalan mereka malah dikerubungi oleh zombie. Untungnya, Jo yang tak dikejar lagi oleh zombie di situ menyelamatkan mereka dengan mengalihkan perhatian dari zombie-zombie itu. 아 내가 이긴다고. 아니야 너 못 이겨. Kembali ke markas, Komandan Kim kelihatannya sudah mulai kehilangan imannya setelah melihat banyak anak buahnya yang gugur, kemudian persediaan makan juga sudah tidak ada. Itu membuat dia tak kuat lagi menahan tekanannya dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi saat dia menodongkan senjata ke mulutnya, tiba-tiba saja Jaehyun dan In-ho masuk ke sana membuat Komandan Kim mengurungkan niatnya. 중성 1병 이재훈의 1명 상황실 이용. 그래. 무슨 일이야? Di situ In-ho menjelaskan kalau kemungkinan persediaan air di markas akan segera habis karena setelah ini listrik akan padam dan itu akan memutus jaringan air. Mendengar itu tentu saja Komandan Kim semakin stres, tapi untungnya tiba-tiba Komandan Kim mendapat telepon dari markas pusat yang memberitahu kalau setelah ini akan ada helikopter yang mengirimi pasokan makanan dan yang lainnya kepada anggota tim. Tentu saja itu membuat Komandan Kim lega dan langsung menginstruksikan semua anak buahnya untuk menyambut kedatangan dari helikopter tersebut. Namun ada yang aneh, saat coba dihubungi, helikopter tersebut tak membalasnya sama sekali. Sampai akhirnya In-ho berteriak memberitahu ke Komandan Kim kalau helikopter tersebut tak boleh mendarat di sana karena pengemudinya sudah menjadi zombie. Komandan Kim langsung menginstruksikan semua anak buahnya dalam posisi tempur dan menembaki helikopter tersebut. Untungnya helikopter itu berhasil untuk dijatuhkan. 사수! 진지 사방향 표적 포착! 진지 사방향 표적 포착! Kembali ke Yongju, sekarang dia terjebak bersama dengan Jinwook dan Jo di dalam toko. Untungnya tiba-tiba Alex datang membawa alkohol yang dia gunakan layaknya sebagai granat. Mereka pun akhirnya terus berlari dan akhirnya sampai di Hotel Eden, markas tempat di mana Jaehyun berada. Namun masalahnya di lantai bawah banyak sekali zombie dan mereka pun langsung dikejar zombie. Untungnya di situ Alex yang membawa alkohol granat langsung melempari semua zombie itu dengan granat. Namun menyedihkannya saat mereka sudah akan kabur dari para zombie itu, Alex tertangkap oleh zombie dan dia pun langsung dikeroyok. Jo di situ berusaha untuk menyelamatkan Alex, tetapi akhirnya dia tak terselamatkan dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri. Di barak, Komandan Kim memberitahu markas pusat kalau mereka telah menembak jatuh helikopternya karena drivernya telah menjadi zombie. Tetapi di situ atasannya malah memikirkan tentang harga helikopter tanpa mengkhawatirkan sama sekali anak buahnya di sana yang tak mempunyai persediaan makanan. Hal itu tentu saja membuat Komandan Kim marah, tapi dia sadar dia harus menahan dirinya karena dia berbicara dengan atasannya. Karena hal itulah Komandan Kim berusaha menjelaskan kalau di sini dia tak akan bertahan lama karena tidak ada pasokan makan dan juga air. Bisa-bisa anak buahnya mati kelaparan. Karena hal itulah Komandan Kim izin untuk memindahkan anak buahnya pergi ke markas pusat sekarang dan meninggalkan pos penjagaan. Tapi atasannya tak mengizinkan dan menyuruh Komandan Kim beserta anak buahnya untuk tetap di hotel itu saja. Komandan Kim pun langsung menutup teleponnya, meluapkan semua amarahnya, memukul-mukul meja di sana dan berteriak, "Bajingan!" 이발 새끼. 처박혀서 씨발 다 죽이라는 거야. 뭐야? bajingan! bajingan! Di lantai bawah, Yongju dan Jinwook sekarang berlindung di ruangan valet parkir. Sementara Jo ada di luar karena dia sudah tak dikejar zombie lagi selama ini. Di situ Jinwook menyuruh Jo untuk mengambil mobilnya Alex, tapi Jo bilang kalau dia tak bisa mengemudi mobil.
Jin-wook tetap memaksa Jo dengan bilang yang penting cari dulu mobilnya. Masalah mengemudi atau tidak nanti bisa diajari dalam prosesnya. 여기 차 없는 거 같으니까 네가 다른 구역 가서 한번 찾아봐. 딴 데 가서 차 찾은 다음에 여기까지 끌고 와. Lalu Komandan Kim yang sudah lelah mengikuti perintah atasannya yang tidak masuk akal dan mungkin dia juga sudah muak dengan undang-undang TNI, akhirnya memutuskan untuk memberontak melawan perintah atasannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan operasi penyelamatan dengan berpindah ke markas pusat. Di situ, Sujong yang memang dulunya ketika SMA adalah atlet menembak dan kemampuan menembaknya memang lebih baik daripada prajurit-prajurit culun di sana, akhirnya meminta untuk mempersenjatai dirinya. Sebenarnya memberi senjata pada warga sipil itu tidak boleh, tetapi saat ini Komandan Kim sudah tidak memperdulikan semua aturan yang ada. Dia pun langsung mempersenjatai Sujong dan memberikannya seragam. 지금 여기 있는 누구보다 사격에 자신 있습니다. 제 목숨은 제가 지키게 해주십시오. Di atap, sebelum mereka memasuki gedung yang penuh zombie, terlihat kalau wajah prajurit-prajurit itu ragu-ragu dan penuh ketakutan. Tetapi di situ, Komandan Kim yang melihat itu langsung memberikan kata-kata motivasi mereka, membakar semangat mereka, dan setelah prajurit-prajurit itu mendengar perkataan-perkataan dari komandan, mereka pun langsung menjadi semangat dan antusias masuk ke dalam gedung. 다들 겁이 나는 거 안다. 살아남는 거다. 산 놈이 이긴 놈이라고. 그래. いや違う、あの兵士たち聖者である我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を、我々はここで死に、それこそ唯一次の聖者に意味を託す。兵士を叫ぶ、兵士を怒る、兵士を叩け。 Sementara itu di parkiran, Joe akhirnya berhasil menemukan mobilnya Alex. Tetapi di situ ketika dia memasuki mobilnya, dia ketakutan karena dia tak berani untuk mengemudinya. Dia pun langsung mencoba menelpon Jin-wook dan Yongju. Di situ Jin-wook mulai mengajarkan Joe cara mengemudinya lewat telepon, tetapi tetap saja Joe terlalu takut. Sampai akhirnya Jin-wook ngamuk di situ. Dan meskipun dia seorang boti, tetapi seorang boti yang tertekan itu sangat berbahaya dan menakutkan, membuat Joe ketakutan dan akhirnya terpaksa mau tidak mau harus mengemudikan mobilnya Alex itu. Kembali ke para prajurit, mereka akhirnya berhasil sampai di aula hotel. Sebelum melanjutkan perjalanan, Komandan Kim menginstruksikan para anak buahnya untuk memeriksa persediaan senjata ataupun makanan yang ada di lantai tersebut. Siapa tahu ada sehingga mereka bisa membawanya. Saat di kamar mandi, Indo memberitahu Jaehyun kalau di sana ada wifi dan Jaehyun mungkin bisa menghubungi Yongju sekarang. Karena hal itulah tanpa pikir panjang, Jaehyun langsung mengambil handphonenya dan menelpon Yongju. Tak diduga, Yongju ternyata mengangkatnya. Tentu di situ mereka sangat senang dan langsung meluapkan kerinduan satu sama lain sampai menangis. Setelahnya mereka pun memberitahu kalau Yongju sekarang sudah ada di hotel di mana tempat Jaehyun berada, tetapi dia masih di lantai bawah. Yongju pun meminta agar Jaehyun di atas saja karena Yongju akan pergi ke sana. Mengetahui hal itu, Jaehyun pun langsung bilang keadaan di atas sangatlah berbahaya, banyak sekali zombie. Karena hal itulah Jaehyun meminta agar setelah ini Yongju tak usah ke atas, melainkan dia pergi ke markas pusat karena Jaehyun akan ke sana juga. Dan di tempat markas pusat itu jugalah adalah tempat yang sangat aman. Setelahnya teleponnya pun terputus bertepatan dengan Jo yang datang juga di sana membawa mobil dan langsung menyelamatkan Yongju dan Jin-wook keluar dari hotel itu. Sesuai apa yang dikatakan oleh Jaehyun, akhirnya mereka sepakat untuk langsung pergi saja ke markas pusat.
Kemudian Komandan Kim, Kwak, dan Sujong yang memeriksa dapur, mereka menemukan banyak sekali makanan di sana. Komandan Kim pun langsung menyuruh mengambil makanan yang bisa mereka bawa. Tak hanya menemukan makanan, ternyata mereka bertiga di sana juga menemukan seorang koki bule yang sedang bersembunyi di dalam ruangan. Koki itu bernama Paolo. Paolo pun bilang kalau dia belum digigit zombie dan selama ini dia hanya bersembunyi sendirian di dalam ruangan. Hal itulah yang membuat dia sampai sekarang masih selamat. 괜찮아? 물리거나 그러지 않았어? 괜찮은 것 같습니다. Setelahnya karena ada Paolo, Komandan Kim pun langsung menyuruh Paolo untuk memasakkan masakan yang enak untuk anak-anak buahnya. Karena beberapa waktu ini anak-anak buahnya telah memakan makanan yang tidak enak dan itu membuat anak buahnya menderita. Untuk sekali ini Komandan Kim ingin kalau anak buahnya itu juga bahagia. Selesai makan, bahkan Komandan Kim membiarkan anak buahnya untuk ikut merokok bersamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah ketegangan selama beberapa waktu ini, mereka akhirnya bisa santai dan tertawa bersama. 행보님? 호텔 내부는 금연인데 말입니다. 니들도 한 대씩 펴라. 딱지 끊으라 해. Lalu Komandan Kim pergi ke dapur untuk mengambil minum. Awalnya anak buahnya berniat untuk mengambilkan Komandan Kim saja, tetapi Komandan Kim menolaknya dan bilang kalau dia bisa ambil sendiri. Setibanya di dapur, Komandan Kim mendengar ada suara-suara aneh di sana. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam dapur. Itu membuat semua prajurit langsung sigap dan pergi menuju dapur. Ketika menuju ke sana, zombie dengan setengah badannya itu tiba-tiba keluar. Untungnya Sujong berhasil menembaknya. Tak lama juga menyedihkannya, Komandan Kim juga keluar. Tetapi sekarang posisinya dia sudah menjadi zombie. Melihat itu semua prajurit sangat syok. Tubuh mereka membeku. Mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka tak tega untuk menembak komandannya sendiri. Sampai akhirnya Yongman, prajurit dengan pangkat tertinggi di tempat itu, memberanikan dirinya untuk maju dan menembak mati komandannya sendiri. 감염이 빠른 거야. Sementara itu di jalanan, Jenggut yang merasa kalau dia sekarang adalah pria sendirian karena sudah tidak ada Alex, akhirnya menunjukkan kejantanannya dengan cara ngebut-ngebutan mengendarai mobil. Saat itu sikap Jo tiba-tiba sangat aneh. Dia sering marah dan di situ dia meminta Jae-wook untuk memerintahkan mobilnya karena dia akan mutah. Selain itu matanya juga mulai memerah. Saat di luar mobil, Jo pun malah meminta Yongju untuk meninggalkannya. Tetapi tentu saja Yongju tidak tega. Mau tidak mau akhirnya Jae-wook pun langsung menutup jendelanya dan menginjak gasnya meninggalkan Jo pergi. 나 그냥 집에 갈래. 야, 같이 가야지. 너 다리도 치료하고. 알았어. 아무튼 빨리 가. Ternyata alasan Jo ingin ditinggalkan, ternyata dia sudah sadar waktunya tak lama lagi dia akan menjadi zombie. Dan benar saja setelah ditinggalkan, zombie langsung mengerumuni Jo. Dan sesaat itu juga Jo meninggal dunia dan kemudian menjadi zombie. 야, 조심해. 박스를 밟으라고. 멍충아. 조심해야 돼. 괜찮겠지? 이제 각자 갈 길 가야지. 너 Kembali ke hotel, kita diperlihatkan oleh sang legenda Pak Park yang ternyata masih hidup. Selama ini dia yang solo semua zombie dan membunuh mereka semua. Di situ setelah meminum banyak alkohol dan menjadi mabuk, dia pun langsung membentengi dirinya dengan membuat pelindung dari sofa, kemudian melanjutkan perjuangannya untuk membasmi zombie. Tapi saat sudah siap bertempur lagi, ternyata zombie tak mengejarnya karena memang dia sudah mabuk. Sementara itu Yongman yang habis menembak komandannya sendiri, dia masih meratapi kematian Komandan Kim sampai Jae-yoon memberitahu kalau sekarang tonggak kepemimpinan beralih ke Yongman karena dia adalah prajurit dengan pangkat tertinggi di sini.
Sebenarnya Yongman sangat ketakutan karena dia tak yakin bisa memimpin teman-temannya. Tetapi dia menyembunyikan perasaannya karena dia penganut pria tidak bercerita dan langsung mengomandoi teman-temannya untuk terus melaju. 생각만큼 많이 무겁네. 다들 준비하자. Setibanya di lift, tak sengaja mereka semua bertemu dengan sang legenda. Awalnya mereka mempersilahkan Pak Park untuk masuk, tetapi ketika melihat kakinya Pak Park ada gigitan, dan di situ Pak Park juga mengaku kalau dia sudah digigit oleh zombie, itu membuat mereka semua langsung menyuruh Pak Park untuk di depan. Apalagi Kyung Sik, seseorang yang memang sangat hati-hati di sana, menodongkan senjata ke Pak Park, menyuruhnya untuk tidak mendekat. Tetapi tiba-tiba saja ada banyak zombie di atas yang membuat mereka semua mau tidak mau akhirnya harus meninggalkan lift dan berlari keluar. Kemudian Jin-wook dan Yong-ju sampai di stasiun untuk menaiki kereta yang pergi ke markas pusat. Tetapi masalahnya stasiun tersebut sangatlah ramai seperti layaknya orang antri sembako karena memang banyak orang yang ingin pergi ke markas pusat juga. Karena terlalu ramai orang dan semuanya saling mendorong di sana membuat Yong-ju dan Jin-wook harus terpisah. Tetapi kekeosan tidak hanya sampai di sini. Saat keretanya datang, semua orang langsung berbondong-bondong mendorong dan berlari ke depan yang membuat kaca pembatas antara penumpang dan juga kereta itu pecah, membuat semua orang yang ada di sana terjatuh di rel dan di situ langsung dilindes oleh kereta di sana. Menyedihkannya, Jin-wook ternyata adalah salah satu orang juga yang terlindas kereta. Itu membuat Yong-ju sekarang hanya sendirian saja. Sebenarnya Yong-ju berhasil menaiki kereta tersebut, tetapi karena dia di situ melihat ada seorang nenek bersama dengan cucunya, Yong-ju jadi kasihan dan akhirnya memberikan slot tempatnya dengan turun ke kereta demi cucu sang nenek tersebut. Ketika kereta itu berjalan, ternyata sudah ada penumpang yang menjadi zombie di dalam, sehingga menyebabkan semua penumpang yang di dalam kereta tersebut menjadi zombie juga. Itu membuat nenek dari sang cucu tadi langsung turun ke rel berusaha mengejar kereta itu karena ingin menyelamatkan cucunya. Yong-ju yang tak tega mengejar nenek itu, tetapi kereta tiba-tiba lewat dan mau tidak mau mereka berdua harus berlindung. Yang semakin berbahaya lagi, nenek itu ternyata tiba-tiba sudah berubah menjadi zombie. Itu membuat Yong-ju harus menyelamatkan dirinya. Dan di situ Yong-ju langsung memegang kepalanya nenek itu dan menggilaskannya ke kereta. Sekarang Yong-ju benar-benar sendirian. Dia hanya bisa menangis trauma karena semua orang telah meninggalkannya. Kembali ke hotel karena harus kabur, mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Yongman, Kyung Sik, dan Pak Park. Di situ mereka pun masuk ke kamar untuk bersembunyi, tetapi Kyung Sik tidak membiarkan Pak Park untuk ikut berlindung juga. Tapi ternyata ketika di luar, Pak Park menyadari kalau tidak ada zombie yang menyerangnya. Itu karena memang Pak Park sedang mabuk. Akhirnya Pak Park pun langsung keluar dengan memikirkan cara bagaimana mereka bisa keluar. 이 녀석들이 나를 안 물어. 맘마. 한잔할래? 한잔해? Kelompok kedua ada Jaehyun, In-ho bersama dengan Paolo yang juga bersembunyi di dalam kamar. Mereka pun mengabari Yongman kalau mereka baik-baik saja. Kelompok ketiga ada Kwak bersama dengan Sujong yang sembunyi di dalam kamar. Ternyata Kwak ini memang sedari lama sudah tertarik kepada Sujong dan berusaha untuk mendekatinya, tetapi gagal terus. Karena di momen itu mereka hanya berdua saja dan kebetulan kamar yang mereka buat berlindung adalah kamar khusus pengantin, membuat Kwak sedikit birahi. Tetapi ketika Sujong menodongkan senjatanya kepada Kwak, itu membuat awalnya dia birahi berubah menjadi sadar diri.
수영 씨 제가 이거 치워드릴 테니까 여기 누워서 쉬세요. 편하게. 그럼 먼저 좀 씻을래요? 죄송합니다. Namun, meski sadar diri, dia berusaha memberanikan diri dengan mengajak Sujong untuk berkencan seandainya mereka selamat dari tempat ini. Awalnya, Sujong menolak karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengajak berkencan. Tetapi Kwak bilang, seumur hidupnya dia tak punya tujuan dan hidup hanya mengalir. Tapi jika saat ini Sujong berjanji akan mau berkencan dengannya, itu bisa menjadi alasan Kwak untuk bertahan tetap hidup sampai akhir. Mendengar itu, Sujong pun menjadi luluh dan mau untuk berkencan dengan Kwak. Akhirnya di situ mereka berdua berjanji untuk tetap hidup agar bisa kencan nantinya. 누나가 꼭 여기서 살아나가서 곽경 너랑 데이트. 뭐야? Setelahnya Pak Parek memberitahu Jaehyun kalau dia kepikiran cara untuk keluar hidup-hidup tanpa dikejar zombie, yaitu lewat ventilasi udara. Akhirnya Jaehyun pun memberitahu semua teman-temannya dan mereka sepakat untuk keluar melalui ventilasi udara dari kamarnya masing-masing. Tetapi saat sudah memasuki ventilasi udara, tak diduga ternyata zombie juga ada di sana yang membuat zombie-zombie itu langsung mengejar mereka semua. Kembali ke Yongju, dia pun pergi ke ruangan staf stasiun. Di sana dia mencari sebuah senjata untuk melawan zombie-zombie. Sampai dia melihat ada gergaji mesin dan dia berpikir mungkin dia bisa menjadi Chainsaw Man. Akhirnya dia pun mengambil gergaji mesin itu, tapi masalahnya gergaji mesinnya rusak. Untungnya Yongju sekolah teknik mesin dan di situ dia pun langsung memperbaiki gergaji mesin itu sendiri. Tak diduga dia berhasil untuk memperbaiki gergaji mesin tersebut. Setelah semuanya siap, dia pun langsung keluar dan benar saja banyak zombie yang mengejarnya. Tetapi Yongju tanpa kenal takut langsung menggergaji semua zombie-zombie itu. Lalu Yongju terjebak di ruangan sempit dan di situ sangat banyak sekali zombie. Karena tak ada pilihan lain dan adrenalinnya juga sangat meningkat, Yongju di situ langsung membrutal, memenggal semua zombie yang ada di sana. Setelah terbebas dari semua zombie-zombie itu, Yongju sudah tak bisa berpikir rasional lagi. Dia bahkan mengigau-ngigau kalau Jaehyun telah meninggal. 야, 너 왜 그래? 너 이상해. 나 진짜 너무 무서웠어. 내가 널 어떻게 죽여? Tapi Jaehyun sekarang belum meninggal. Dia bersama dengan teman-temannya masih berusaha untuk kabur dari kejaran zombie. Kyung-sik, seseorang yang memang sangat ahli dan tanpa ragu di sana, langsung mengambil senjata dan menembaki semua zombie itu. Paolo yang ada di depan sendiri memilih untuk meninggalkan teman-temannya. Tetapi sialnya, dia justru malah bertemu dengan zombie dan malah digigit. Karena sudah menjadi zombie, Pak Parek mau tidak mau harus menjatuhkan Paolo ke bawah agar dia meninggal. Kyung-sik bersama dengan Kwak dan Sujong yang tertinggal hampir saja akan terkejar oleh para zombie. Tetapi di situ untung saja ada sang legenda yang langsung ide mengeluarkan bunyi-bunyian memancing zombie ke sana dan akhirnya zombie itu pun kabur membebaskan mereka semua. Mereka akhirnya bisa keluar dari saluran ventilasi dan selamat dari kejaran zombie. Di situ, Kyung-sik yang tadi menembak zombie hampir saja tembakannya terkena kepada Sujong, itu membuat Kwak marah kepada Kyung-sik. Tapi di momen itu, Kyung-sik memang sudah di tahap tidak peduli apapun, apalagi soal cinta-cintaan antara Kwak dan Sujong. Akhirnya karena muak di situ, Kyung-sik pun langsung menodong Kwak dengan senjata. Tapi di situ Sujong langsung melindungi Kwak dengan menodongkan senjatanya ke kepalanya Kyung-sik, membuat Kyung-sik tak bisa apa-apa dan bilang kalau dia tadi hanya bercanda saja. 곽경, 죽고 싶어? 어디 씨발 그 멍청한 대갈통에 총알 하나 박아줄까? 진짜 대가리에 빵꾸 나기 싫으면 총 내리라고! 개그를 다큐로 받고 있어?
Melihat ketegangan yang terjadi, sang legenda Pak Park mau tidak mau harus menengahi lagi dengan bilang kalau mereka tak boleh menghabiskan waktu dengan cara seperti ini. Dan Pak Park mengusulkan sebuah ide, kalau mereka bisa turun secara aman yaitu lewat lift kargo. Mereka pun melihat keluar jendela dan lift kargonya ternyata masih ada di bawah, sehingga harus ada seseorang yang turun ke bawah sana untuk menyalakan mesinnya. Tentu saja semuanya tak mau, sampai akhirnya Jae-yoon mau tidak mau harus berkorban melakukan itu semua. Kembali ke Yongju, setelah berhasil kabur dari kejaran zombie, tiba-tiba dia mendengar ada suara nyanyian dari sebuah ruangan. Dia pun langsung mendatangi ruangan tersebut. Setibanya di ruangan itu, Yongju benar-benar terkaget karena ada artis di sana yaitu Jongshin yang merupakan musisi favoritnya Jae-yoon. Dan tak hanya ada Jongshin di sana, juga banyak pengikut-pengikutnya yang mendengarkan Jongshin menyanyikan sebuah lagu. Akhirnya Yongju pun ikut duduk di sana untuk mendengarkan mereka bernyanyi. Karena lagu yang dinyanyikan adalah lagu favoritnya Jae-yoon, Yongju jadi mengingat tentang Jae-yoon. Dia langsung membuka HP-nya melihat foto mereka berdua. Sampai akhirnya dia menemukan satu video yang belum sama sekali pernah dia lihat. Ternyata video itu diambil saat Yongju tidur. Ketika itu Jae-yoon mengatakan kalau dia minta maaf karena tak berani mengatakan secara langsung, meminta Yongju untuk menunggu Jae-yoon sampai selesai wajib militer. Dan seandainya nanti mereka putus, Jae-yoon menyalahkan dirinya sendiri. Dan baginya itu tak masalah, asalkan keputusan putus ini membuat Yongju bahagia. Karena bagi Jae-yoon itu sudah cukup. 영주야, 진짜로 너한테 군대 기다려달라고 하고 싶은데 네가 내 옆에 있든 없든 네가 나한테 제일 소중한 사람이야. Selesai melihat video itu, Yongju semakin bertekad untuk bertemu dengan Jae-yoon. Karena hal itulah dia langsung mengambil skuter di sana dan meninggalkan orang-orang tersebut. Karena mau tidak mau dia memang harus pergi di mana tempat Jae-yoon berada. Sementara itu Jae-yoon sedang berjuang untuk turun ke bawah, tapi saat itu dia kehilangan pegangannya yang membuat dia terjatuh. Untungnya dia masih terselamatkan. Setelahnya Jae-yoon pun langsung membawa teman-temannya untuk naik ke lift kargo itu. Namun di pertengahan jalan liftnya tiba-tiba saja macet. Tentu mereka semua panik, apalagi ada zombie di belakangnya. Namun Jae-yoon di situ langsung berteriak, "Semuanya tenang, aku adalah lulusan teknik mesin." Jae-yoon pun memperbaiki mesinnya, tapi tak kunjung benar juga, membuat teman-temannya semakin ragu dan juga semakin panik. Tetapi satu pukulan mesin tersebut langsung berhasil. Ternyata Jae-yoon ini dikira culun, ternyata Suhu. 나 기계공학 거야. 좀 있으면 될 것 같은데? 아이, 뭐야? 기계공학과는 Ancaman tapi tak sampai di situ saja, karena zombie-zombie itu memutuskan untuk mendobrak kaca dan melompat ke lift tersebut, membuat semua orang harus melawan zombie di sana. Pada akhirnya lift itu pun rusak karena terlalu banyak zombie di sana. Untungnya mereka semua berhasil melompat ke gedung lagi, tetapi menyedihkannya Jae-yoon harus terjatuh di situ. Mengetahui itu, teman-teman Jae-yoon pun berdebat lagi. Indo pun tanpa pikir panjang, dia langsung ingin ke bawah menyelamatkan Jae-yoon. Tetapi Kyung-sik di sana menghentikan Inho dan semua teman-temannya dan bilang kalau Jae-yoon sudah meninggal, tak ada gunanya mereka berusaha menyelamatkan Jae-yoon lagi. Yang terpenting mereka harus menyelamatkan diri mereka dulu. Tapi ternyata di bawah Jae-yoon masih hidup dan di sana ada boneka besar sekali. Jae-yoon pun kepikiran untuk lompat menggunakan kostum boneka itu karena dia yakin pantulan dari boneka tersebut bisa membuat dirinya tetap selamat.
Kembali ke Yongju, setelah membrutal menghabisi semua zombie, sekarang dia dihadapkan pada ancaman yang lebih berbahaya. Yongju bertemu dengan pria-pria psikopat di sana. Bahkan salah satu pria ada yang berniat untuk menjadi Chainsaw Man dengan memenggal kepalanya Yongju. Tapi untungnya sebelum sempat dipenggal, Yongju berhasil lari dari kawanan pria tersebut. Lalu Yongju bersembunyi di dalam kereta. Pria-pria psikopat itu pun langsung mengejar Yongju dengan wajah yang penuh nafsu untuk membunuh Yongju. Sampai akhirnya di ujung lorong, Yongju malah bertemu dengan zombie. Dan sekarang dia dihadapkan apakah dia akan menghadapi zombie itu atau balik lagi bertemu dengan pria-pria psikopat. Namun saat pria-pria psikopat tersebut sampai di gerbong ujung, dia tak menemukan Yongju. Malah dia langsung berhadapan dengan para zombie di sana. Ternyata Yongju bersembunyi di atas atap. Itu membuat Yongju selamat dari kejaran pria-pria tersebut karena pria-pria tersebut sudah dimakan zombie juga. Sekarang Yongju semakin frustasi, mungkin traumanya sudah melebihi batas. Namun saat dia berjalan tiba-tiba ada seorang wanita memanggilnya. Wanita itu bernama Enca. Untungnya dia baik hati dan langsung mengajak Yongju untuk bersembunyi bersama. Di tempat persembunyian, Yongju melihat ada banyak sekali mayat tanpa kepala. Enca pun memberitahu kalau mayat-mayat itu bukan dimakan zombie melainkan dibunuh oleh pria-pria psikopat tadi. Saat itu Yongju melihat telepon. Dia pun tanpa pikir panjang langsung mencoba menghubungi ibunya dan memberitahu ibunya kalau dia sekarang baik-baik saja. 안전하게 잘 있으니까 내 걱정하지 말고 나 여기 고속탑이 달려. 그러니까 엄마 집에만 꼭 있어 알았지? Beralih ke hotel, Jaehyun yang lompat menggunakan kostum boneka, dia berhasil selamat. Dia melihat ke atas dan melihat kalau teman-temannya sedang menghadapi para zombie di lantai hotel atas. Di situ Jaehyun mendapatkan ide untuk menyelamatkan teman-temannya, yaitu dengan membuat tali gantung sehingga mereka bisa langsung turun ke bawah. Tanpa pikir panjang, Jaehyun langsung mengambil HT dan menghubungi Pak Park. Mendengar itu, tentu semua teman Jaehyun senang karena Jaehyun masih selamat. Mereka pun langsung menggunakan ide Jaehyun itu untuk kabur. 케이블을 타고서 내려오는 겁니다. 그 곤돌라 케이블을 트럭에 단단하게 고정시켜 놓으면 그 케이블이 8층하고 길게 연결이 될 겁니다. 제가 그 트럭 안에 있는 매트리스를 꺼내서 도착 지점에 쿠션 역할이 되도록 깔아놓겠습니다. 이게 제일 확실한 방법인 것 같습니다. Mereka pun berhasil turun satu persatu sampai tinggal dua orang yang terakhir, yaitu Pak Park dan Yongman. Lalu Pak Park pun juga sudah turun. Tapi tiba-tiba di situ Yongman tersenyum dan bilang lewat HT kalau perjuangannya sudah sampai di sini saja. Ternyata di balik pria tidak berceritanya, Yongman selama ini sudah digigit oleh zombie. Semuanya pun bilang kalau Yongman harus ikut turun juga, berjuang bersama-sama. Mereka yakin kalau dengan minum alkohol, Yongman tidak akan jadi zombie seperti layaknya Pak Park. Mendengar itu, Yongman hanya membalas kalau perintah terakhirnya sebagai atasan, mereka semua harus selamat. Dan setelahnya Yongman menutup telepon itu. Dan itulah perpisahan mereka. 내 얼마 안 남았다. 나는 그냥 여기 남아 있는 게 좋을 것 같다. 뭐? 뭐가? 이거 분대장으로서 명령이다. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil, tapi di sana tidak ada Kyung-sik. Ternyata Kyung-sik memilih untuk tetap tinggal. Dia ingin untuk mengakhiri penderitaan dari atasannya yaitu Yongman. Hal itu karena Yongman sudah dianggap Kyung-sik sebagai kakaknya sendiri. Sedari awal di akademi, Yongman selalu perhatian kepada Kyung-sik. Sebelum menembak Yongman, Kyung-sik teringat akan semua kenangan itu. 받아라. 네 휴가 나가면 생일이라며. 마이무라 아들. 감사합니다. Setelah menuntaskan misinya, dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Di jalan, Pak Park minta turun. Dia bilang kalau dia sudah tak kuat lagi, pengaruh alkoholnya sudah hilang. Tetapi mereka tetap berjuang bersama. Mereka mencari toko yang ada alkoholnya. Untungnya mereka menemukan restoran Cina. Ketika itu Pak Park ketika melihat alkohol,
dia sudah tak kuat lagi meminum alkoholnya. Akhirnya dia memilih untuk meminum obat pengar saja supaya dia cepat sadar dan langsung menjadi zombie, meninggal. Tetapi In-ho langsung menghentikan keinginan Pak Park itu dengan bilang kalau Pak Park harus tetap hidup, mereka harus tetap hidup bersama. Karena itu Pak Park pun menjadi semangat dan langsung meminum banyak alkohol membuatnya tak jadi zombie. 나쁜 생각하면 절대로 안 됩니다. 전설의 박. 끝까지 살아야죠. 절대로 포기하면 안 됩니다. 홍양. Ketika semua sedang tegang, Suyong dan Kwak di situ malah memanfaatkan waktu mereka untuk berpacaran. In-ho pun yang ada di belakang sebagai bapak-bapak, dia di sana hanya untuk menyemangati saja. Lalu Jaehyun berusaha menghubungi Yongju tapi tak bisa. Dia pun menghubungi ibunya Yongju dan nyambung. Ibu Yongju bilang kalau baru saja Yongju memberitahu dia sekarang ada di stasiun. Mendengar itu Jaehyun yang sangat khawatir, dia pun langsung bilang ke teman-temannya kalau dia memilih untuk berpisah karena dia harus menyelamatkan Yongju sekarang. 각자 소중한 사람들 지키러 갑시다. Jaehyun pun menggunakan motor pergi sendirian menuju di tempat Yongju berada. Sementara itu, Yongju ditinggal oleh Encha yang bilang kalau dia ingin memeriksa keadaan. Tapi karena Encha tak kunjung balik juga, Yongju akhirnya menyusulnya. Alih-alih bertemu dengan Encha, di situ dia malah mendengar suaranya Jaehyun. Awalnya Yongju berpikir kalau dia berhalusinasi, tetapi suara itu terus ada. Yongju pun langsung berlari menuju ke tempat di mana suara itu berada. Tapi di sana dia malah bertemu dengan seorang tentara yang sudah menjadi zombie. Saat tentara itu akan mencengkramnya, tiba-tiba ada orang yang menembak di belakang dan orang itu adalah Jaehyun. Mereka pun langsung berpelukan di sana, melepas kerinduan mereka, menangis, tak percaya setelah perjuangan yang begitu panjang, mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Tapi perjuangan mereka belum selesai, mereka harus berlari dari kejaran zombie. Tak diduga, tiba-tiba teman-teman dari Jaehyun datang di sana untuk menyelamatkan mereka. Ternyata teman-teman Jaehyun memutuskan untuk mengikuti Jaehyun karena pikir mereka, kemanapun mereka pergi, mereka harus tetap bersama. 다들 여길 왜 왔어? 가족들은 각자가 아니라 같이 움직이지 말입니다. 저희가 그동안 원팀으로 다녔던 노하우를 바탕으로 순차적으로 가족들을 만나러 가면 됩니다. Ketika akan berangkat, Yongju bilang kalau dia mempunyai teman seorang wanita bernama Encha. Dan sebelum pergi, dia harus menunggu kedatangannya Encha. Karena hal itulah, semua teman Jaehyun pun memutuskan untuk mencari Encha. Setelah beberapa saat mencari, In-ho meminta Jaehyun untuk keluar karena dia ingin bicara berdua. Di situ, In-ho memberitahu temuannya. Ternyata salah satu mayat yang ada di depan tempat berlindungnya Yongju yang dipanggal oleh pria-pria tersebut ada yang mempunyai name tag namanya adalah Encha dan dia sudah meninggal 10 jam yang lalu. Sehingga tak mungkin apa yang diceritakan oleh Yongju itu benar karena Encha sudah meninggal lama. Kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama, Yongju berhalusinasi karena mungkin traumanya. Atau yang kedua, Encha yang diajak bicara oleh Yongju selama ini adalah hantu. 그 사이에 당한 거 아니야? 아닙니다. 죽은 지 최소 10시간은 지난 겁니다. 확실합니다. In-ho pun di situ terpaksa membohongi Yongju dengan bilang kalau dia sudah melihat seorang wanita tadi keluar, mungkin wanita itu adalah Encha. Mendengar kebohongan itu, Yongju percaya dan senang kalau Encha sudah selamat. Akhirnya mereka pun pergi keluar. Ketika di jalan, betapa terkagetnya Jaehyun ketika dia diberi hadiah kaset beserta tanda tangan musisi favoritnya. Dan dia diceritakan oleh Yongju kalau tadi dia bertemu dengan musisi favoritnya Jaehyun itu. Saat melewati Sungai Han, mereka memutuskan untuk turun dulu melihat pemandangan yang indah itu. Itulah ending dari drama ini. Memang masih banyak yang menggantung. Semoga dilanjutkan di season 2-nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.